everybody, my name is Gratia Justin Konanabitupulu, or you can call me Grace, and I am from grade 7F, Junior High School number 1, Rejang Lebong. Halo semuanya, nama saya Gratia Zeftin Konianapitupulu, atau kalian bisa memanggil saya Grace, dan saya berasal dari kelas 7F, SMP 1, Rejang Lebong. Dan sekarang saya akan berbagi sedikit ilmu tentang active passive voice. Di dalam bahasa Inggris, sebenarnya 16 tenses memiliki rumus passive voice tersendiri. Namun, seperti yang kemarin, saya akan memberitahu 4 dari antaranya, yaitu simple present tense, simple past tense, present continuous tense, dan simple future tense. Oke, active passive voice ini seperti gini loh. Saya membeli buku. Untuk itu aktif. Untuk pasifnya, buku dibeli oleh saya. Saya mengejar maling. Maling dikejar oleh saya. Seperti itu. Itulah contoh aktif pasif dalam bahasa Indonesia. Dan sekarang kita akan membuat dalam bahasa Inggris. Ada rumusnya. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang yang simple present tense. Simple present tense. Untuk aktif, seperti yang sudah saya jelaskan, rumusnya adalah subject plus verb 1 plus object. Itu dia rumus simple present tense yang aktif. Dan untuk pasifnya adalah subject plus to be plus verb 3 plus object. Dan perlu ditekankan, dalam passive voice, objek berubah menjadi subjek dan subjek berubah menjadi objek. Nah, jadi misalnya I buy a book. The book itu aktif. Untuk pasifnya, jadi yang pertama kan I itu kan sebagai subjek, book sebagai objek. Tapi karena dipasifkan, berarti book jadi ke depan, I jadi ke belakang. Gitu. Oke, sebagai contoh simple present tense, aktifnya kita mau buat student. Karena studentnya 1, berarti pakai S ya di kata kerja, speaks English. Oke, kita terangkan di sini adalah subject, di sini adalah verb 1, dan di sini adalah objek. Untuk mengubahnya, yang pertama jadikan objek sebagai subjek, English. Kemudian ditambah dengan to be. Masih ingat to be simple present tense adalah am, is, are. Student 1 berarti dia menggunakan is. English is. Speaks dalam verb 3 menjadi spoken. Spoken. By ditambah dengan by. Kemudian jadikan subjek sebagai objek. Student. Oke, sampai sini mengerti. Kalau belum mengerti, silakan ditonton lagi ya. Oke, teman-teman. Tadi simple present tense sudah. Sekarang simple past tense. Sekarang kita mau buat rumus aktif voice-nya dulu. Subject plus verb 2 plus object. Kemudian, kita akan merubahnya menjadi pasif. Bagaimana caranya? Pertama, objek dijadikan subjek plus to be. To be plus verb 3 plus objek. Oke, teman-teman. To be dari simple past tense adalah was atau were. Was atau were. Was ini adalah digunakan untuk orang yang tunggal
dan were untuk yang jamak. Jadi I was, you, they, we, were, she, he, it, was. Oke, untuk example we have active. Aktif yang pertama kita masukkan dulu subjeknya, yaitu Juliet. Misalnya Juliet ya, Juliet played basketball. Nah, bahasa Inggris bola basket, basketball ya, bukan basket. Kalau basket saja artinya itu keranjang. Nah, kemudian, kita jelaskan dulu ya. Ini subject, ini verb to, karena kalau simple past tense selalu verb to. Dan ini object. Object pindahkan ke depan, subject pindahkan ke belakang, menjadi basketball. Oke, kemudian masukkan to be. Ingat, to be dari simple past tense adalah was atau were. Juliet orang tunggal, berarti basketball was. Verb 3 dari played, sama aja. Played. By, jangan lupa sertakan by sebelum subjek yang sudah dirubah menjadi objek. Juliet. Sampai di sini sudah mengerti? Kalau belum mengerti, silakan tonton lagi ya. Okay, we have already done about simple present tense and simple past tense, and now we are going to learn about present continuous tense, active and passive voice. Rumusnya adalah untuk active, subject plus to be plus verb 1 plus in plus object. Sudah saya jelaskan kemarin ya. Dan yang untuk passive voice-nya, subject plus to be plus being plus verb 3 plus object. Agak ribet ya. Oke, sekarang kita langsung aja ke contohnya ya. Okay, we move on to the example for active. He is painting the wall now. He sebagai subject, is sebagai to be, painting sebagai verb 1 plus ing, verb 1 plus ing. Kemudian the wall sebagai object. Untuk pasifnya, kita menjadikan the wall sebagai subject dan he sebagai object. How to do it? Let's go. The wall. Oh ya, keterangan waktu tetap di akhir ya. The wall. To be, masukkan to be-nya is. Masukkan being. Masukkan verb 3 dari painting. Painting adalah verb 1 ditambah ing. Jadi kalau verb 3-nya apa ya? Yes, painted. Painted. Jangan lupa by he. No, not by he. Tapi diganti jadi him. Karena ini adalah personal pronouns-nya. Jadi him gitu. Okay guys, we've done about simple present tense, simple past tense, and then we've done about present continuous tense, and now we move on to the last, simple future tense yang akan dilakukan. Bagaimana cara membuat aktif dan passive voice-nya? Aktif itu yang seperti yang saya jelaskan kemarin, subject plus will or shall plus verb 1 plus object. How to make it passive? Yang pertama, object jadikan subject jadikan object, menjadi subject plus to be plus verb 3 plus object. To be simple future itu gimana sih? To be simple future itu will be
shall be. Untuk penggunaan will dan shall sudah saya jelaskan di video sebelumnya ya. Will be, shall be. Harus pakai be karena dia to be. Will be, shall be. Okay, let's move on to the example. Untuk contoh simple future tense, they, misalnya they ya, they will catch the bird next morning. Misalnya ya. Dan untuk passive voice, jadi kita tentukan dulu ya. Ini subject, ini adalah will or shall. Terus ditambah dengan verb 1, ditambah dengan object. Nah, kemudian kita mau buat passive voice. Objek jadikan subjek, subjek jadikan. Jadi jangan ingat, objek jadikan subjek, subjek jadikan objek. The bird will be, the bird objek jadikan subjek, will be untuk to be-nya. Kemudian verb 3 dari catch, caught by they atau them. Next morning. Next morning. Oke, teman-teman, itu adalah contoh-contoh dari active passive voice versi yang positif. Gimana cara buat negatif interrogatifnya? Nah, sebenarnya kalian cukup nonton video sebelumnya dan ikuti aja langkah-langkahnya. Kalau sudah dapat positifnya, kalian bisa dengan mudah mengerjakan negatif dan interrogatifnya. Oke teman-teman, tadi active passive voice sudah selesai. Dan sekarang aku akan menambahkan sedikit tentang slangs. Kalian pernah kepikiran nggak untuk berteman dengan orang luar? Khususnya orang Amerika atau orang luar yang lainnya. Nah, jadi kalau di dalam Amerika itu sering banget dipakai slangs dalam typing, dalam ketikan. Misalnya di WhatsApp, di Instagram itu sering banget menggunakan ketikan-ketikan slangs atau singkatan agar lebih singkat dan lebih enteng aja gitu. Dan kebanyakan belum mengerti asal menggunakannya saja. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang slangs. Saya sudah menyiapkan 15 slangs, America slangs. Dan sekarang, today, 2 day itu today, hari ini. AFAIK, as far as I know. Sejauh yang gua tahu sih gitu. Sejauh yang aku tahu sih gitu artinya ya. Oke, kemudian AFK, far from keyboard, jauh dari keyboard. Kemudian AKA, pasti sering banget didengar. Itu singkatan dari as known as, yang dikenal sebagai. Kemudian by the way, ini by the way, omong-omong gitu ya artinya BTW. Kemudian OMG, kebanyakan sih pasti dari kalian sudah banyak tahu artinya oh my god, ya Tuhan, ya ampun. Kemudian ILY, itu artinya I love you. Kemudian atau aku cinta kamu. Kemudian ASAP, as soon as possible, segera mungkin. Kemudian IDK, I don't know, aku tidak tahu. IDC, I don't care, aku tidak peduli. Kemudian HMU, ini sering banget dipakai di aplikasi Snapchat dan Twitter, artinya hit me up. Gimana ya jelasinnya? Ayo hubungi aku duluan gitu. Kemudian RN, ini sering banget juga dipakai, artinya right now, sekarang juga. Kemudian ada DIY, do it by yourself. Kebanyakan orang tahu DIY tapi tidak tahu artinya. Do it by yourself, lakukan sendiri. Kemudian OTW, OTW atau on the way, sedang di perjalanan. Kemudian RL, RL itu artinya real life, artinya dunia nyata. Okay guys, that is all about
that I won't let you to know. And thank you for watching. I'm sorry if there are any mistaken words or the example or the explanation were too short. I'm sorry. And thanks for watching and have a nice day. Bye.